Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu topik penting dalam bidang teknik, yaitu getaran. Fenomena ini seringkali kita temui dalam kehidupan sehari-hari, namun sering pula diabaikan. Padahal, getaran memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan keamanan, kenyamanan, dan keandalan suatu sistem. Baik, saya akan membahas dimulai dari mengapa getaran itu penting, kemudian dilanjutkan dengan konsep-konsep dasarnya. Yang pertama, mengapa getaran itu penting? Dapat dilihat pada gambar ada contoh mesin yang bergetar dan juga ada jembatan. Getaran terjadi pada hampir semua sistem mekanik, mesin kendaraan, struktur bangunan, jembatan, bahkan peralatan elektronik. Jika tidak dapat dianalisis dengan baik, getaran dapat menimbulkan kebisingan, mempercepat keausan komponen, hingga menyebabkan keruntuhan struktur. Sebaliknya, pemahaman yang baik mengenai getaran memungkinkan kita merancang sistem yang lebih aman, efisien, dan memiliki umur pakai yang lebih panjang. Konsep dasar getaran. Secara sederhana, getaran adalah gerakan bolak-balik suatu benda terhadap posisi seimbang. Misalnya, jika sebuah pegas diregangkan lalu dilepaskan, benda akan bergerak maju mundur. Gerakan ini terjadi akibat perubahan energi potensial menjadi energi kinetik secara bergantian. Yang ketiga, elemen getaran. Elemen getaran terdiri dari 3 elemen utama dalam sistem getaran, yaitu yang pertama adalah massa. Massa adalah objek yang bergetar. Yang kedua adalah pegas. Pegas adalah elemen yang memberikan gaya pemulih. Yang ketiga adalah peredam, komponen yang mengurangi energi sistem agar getaran berangsur hilang. Selanjutnya, derajat kebebasan. Derajat kebebasan menunjukkan jumlah koordinat independen yang diperlukan untuk mendeskripsikan gerakan suatu sistem. Jika sebuah sistem hanya bergerak dalam satu arah, maka disebut sistem satu derajat kebebasan. Jika gerakan terjadi pada beberapa arah, maka disebut multi derajat kebebasan. Selanjutnya, sistem diskrit dan kontinu. Sistem getaran dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, diskrit. Massa dianggap terkonsentrasi di titik tertentu, seperti pada model massa pegas sederhana. Yang kedua, kontinu. Massa tersebar, misalnya pada balok atau poros. Sistem kontinu biasanya memerlukan analisis yang lebih kompleks. Getaran bebas dan paksa. Getaran bebas terjadi ketika sistem bergetar akibat gangguan awal tanpa adanya gaya luar yang bergerak terus-menerus. Sebaliknya, getaran paksa terjadi ketika ada gaya luar yang memengaruhi sistem. Salah satu fenomena berbahaya pada getaran paksa adalah resonansi, yang terjadi saat frekuensi gaya luar sama dengan frekuensi alami sistem. Selanjutnya, getaran dengan dan tanpa redaman. Jika tidak ada redaman, getaran dapat berlangsung sangat lama. Namun, pada kenyataannya, selalu ada redaman yang timbul baik karena gesekan udara, gesekan antara komponen, maupun sistem peredam khusus. Redaman sangat penting untuk mengurangi amplitudo getaran. Pembahasan selanjutnya, linear dan non-linear. Pada sistem linear, hubungan antara gaya dan perpindahan bersifat berbanding. Sedangkan pada sistem non-linear,
Hubungan ini tidak sebanding sehingga perilaku sistem menjadi lebih sulit untuk diprediksi. Getaran deterministik dan acak. Jika gaya yang bekerja dapat diprediksi, misalnya gaya dari mesin berputar, getaran disebut deterministik. Dan jika gaya bersifat tidak teratur dan sulit diprediksi, misalnya karena kondisi jalan atau hembusan angin, getaran tersebut dikategorikan sebagai acak atau random. Baik, jadi pada kesimpulannya, getaran adalah fenomena penting yang perlu kita pahami dalam perancangan dan pengoperasian sistem mekanik maupun struktur. Dengan pengendalian yang tepat, kita dapat mencegah kerusakan, meningkatkan efisiensi, dan menjaga keselamatan. Demikian penjelasan singkat mengenai getaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.